Halo coy, teman-teman Plot Film yang berbahagia dan selamat sentosa. Gimana kabar teman-teman? Masih suka rebahan dan menghayal? Sama saja kalau seperti itu. Nah, kali ini Mr. Plot akan membawakan alur film tentang bertahan hidup yang berjudul The Belko Experiment yang rilis tahun 2016. Yang akan menceritakan tentang para karyawan yang dipaksa harus saling membunuh sesama demi bisa keluar dari kantor itu hidup-hidup. Nah, jangan berlama-lama lagi, siapkan mental kalian, ayo kita mulai. Kisah berlatar di negara Kolombia nih coy. Terlihat seorang karyawan Belko bernama Mike yang terjebak macet yang langsung bad mood ketika melihat anak-anak pada pakai topeng yang menyeramkan. Sementara di gedung Belko, karyawan-karyawan yang telah tiba diperiksa dengan ketat oleh para petugas asing yang tidak ramah. Dan anehnya karyawan yang berasal dari Kolombia dipulangkan. Sedikit info, perusahaan Belko membuka jalur khusus untuk orang-orang Amerika. Sehingga banyak orang Amerika yang bekerja di sana. Kancut, para karyawan pun saling say hi sebelum bekerja, seperti basa-basi pada umumnya. Namun di suatu tempat terlihat mereka diawasi oleh orang-orang dengan CCTV. Hari itu juga terdapat karyawan baru bernama Denny yang akan menjalani hari pertamanya. Denny pun berkenalan dengan dua rekannya yang bernama Roberto dan juga Leota. Sementara itu, seorang karyawan cantik bernama Leandra sedang terlihat risih karena ditatap seorang karyawan yang bernama Wendell dengan tatapan mesum. Lalu inilah Mike yang tiba mendatangi Leandra untuk melakukan percium-ciuman. Namun suasana jadi absurd ketika pemimpin perusahaan bernama Barry datang untuk memberikan tugas. Ganggu orang pacaran aja ya Pak. Lanjut, Mike menyapa sahabatnya yang bernama Terry sambil merasa aneh kenapa semua karyawan asli Kolombia dipulangkan. Apalagi saat seorang petugas terlihat memasuki gedung kecil di sebelah gedung Belko. Mike pun menelpon security mereka yang bernama Evans untuk menceritakan yang ia curigai. Lalu terjadilah terdengar suara dari Intelkom yang mengatakan hari ini adalah hari eksperimen. Para karyawan di sana diberikan waktu 30 menit untuk membunuh dua karyawan lainnya. Ya, mungkin ini prank seperti yang ada di YouTube. Tapi terjadilah. Gedung pun ditutup dengan teknologi khusus, sinyal hilang, telepon dan AC pun mati. Mike menghubungi bagian perbaikan yaitu ada Lonnie dan Buck. Para karyawan kemudian berkumpul di lobi, lalu Barry meminta semua karyawan untuk tetap tenang, cool, chill, dan santuy. Denny, Roberto, Leota, dan Cat ke atap untuk melihat-lihat. Di sana sudah ada Marty dan dua temannya yang lagi asiknya mengganja. Ya elah coy. Sementara penutup gedung itu menggunakan logam khusus yang tidak bisa dilelehkan menggunakan mesin las. Nah, Mike pun menjelaskan semua kejanggalan pagi ini kepada Barry. Namun Barry percaya semua ini hanyalah candaan saja. Kembali ke Denny dan kawan-kawan yang melihat seorang petugas yang sedang menikmati secangkir nutrisari. Namun petugas tersebut tidak peduli dengan teriakan Denny dan kawan-kawan. Tiba-tiba terjadilah. Ya, karena sudah 30 menit 4 orang karyawan diledakkan kepalanya. Yang ternyata itu bukan dari tembakan sniper ataupun pistol. Melainkan ledakan itu berasal dari dalam kepala sendiri. Yaitu dari chip yang ditanamkan ke kepala saat mereka mulai bekerja di sana. Mike buru-buru berlari ke dapur mengambil sebuah pisau lalu menyayat kepala belakangnya sendiri untuk mengeluarkan chip tersebut. Ngilu coy. Tapi tiba-tiba suara tadi kembali muncul untuk memperingatkan Mike agar segera stop. Kemudian Peggy membantu menjahit kepala Mike yang bercucuran eta. Sementara Wendell masih saja menggoda Leandra dalam keadaan seperti itu. Sehingga Wendell pun mendapat jari tengah atau fucek.
Entah apa yang dipikirkan Barry coy. Ia meminta kunci gudang senjata kepada Evans dengan alasan untuk mengamankannya. Namun Evans sangat profesional. Walaupun Barry memaksa dengan alasan ia adalah atasannya Evans, Evans rela resign atau tidak bekerja lagi saat itu juga. Setelah semua teman-temannya kembali masuk, Danny diam-diam bersembunyi di ruang permesinan. Di sana sudah terlihat Buck dan Lonnie yang sedang berupaya memperbaiki mesin AC. Dan suara kembali muncul mengatakan, tidak ada yang boleh mencoba melakukan aksi begoy seperti yang dilakukan Mike, kalau tidak, endas mereka akan kecuprak-kecuprak. Nah, dari 80 karyawan kan, dan telah meninggal 4. Suara itu meminta dalam 2 jam ke depan mereka harus menghabisi 30 karyawan atau rekan-rekan mereka sendiri. Kalau tidak, 60 karyawan kepalanya akan diledukkan secara acak. Mendengar itu sebagian karyawan tentu saja menjadi panik dan suasana semakin kacau. Apalagi saat Wendell dan beberapa orang mencoba mengambil pisau-pisau dari dapur. Sementara si pengganja yaitu Marty menyalakan alarm kebakaran yang sebenarnya sudah diputuskan dari sambungan pusat pemadam kebakaran. Di ruang permesinan, Lonnie yang sangat parnoan ditambah dengan alarm kebakaran yang sangat kencang bunyinya itu, ia pun sangat panik dengan tanpa sengaja menghantamkan Buck hingga meninggal. Lonnie pun melihat Danny lalu coba membunuhnya, namun terjadilah. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan, Leandra mengidekan untuk pergi ke atap dan membuat spanduk untuk meminta pertolongan. Sebagian besar karyawan ikut idenya Leandra. Namun Terry dan Wendell mengikuti Barry untuk melakukan sesuatu yang pastinya pasti berbahaya. Beberapa saat kemudian, Barry dan kawan-kawan didapati sedang berusaha membuka gudang senjata dengan mesin las, di mana Evans langsung mematikan mesin las itu dan mengancam dengan pistol karena Barry dan kawan-kawan bersikeras. Mike berhasil menenangkan Evans, lalu Mike pun menembak selang las agar Barry dan kawan-kawan tidak bisa membuka gudang senjatanya. Singkat waktu, spanduk telah selesai, tapi ya, Mike dan kawan-kawan ditembaki para petugas coy. Dan suara peringatan pun kembali muncul. Hingga usaha mereka sia-sia dengan Cage yang tertembak di tangannya. Lalu saat Mike, Leandra, dan Evans menuruni tangga, terjadilah. Mike pingsan dan Evans akan menemui alam barunya. Sementara Barry dan kawan-kawan mendapatkan kunci gudang senjata. Barry memberikan Terry, Norris, dan Wendell masing-masing satu, sedangkan ia memiliki semua senjatanya. Semua karyawan pun dikumpulkan Barry di lobi, termasuk Mike yang udah siuman. Barry meminta karyawan yang punya anak berumur di atas 18 tahun dan karyawan di atas 60 tahun untuk berbaris menghadap tembok. Barry pun memilih sisanya hingga pas di 30 orang coy. Bahkan karena perlawanannya tadi, Leandra dan Mike pun ikut barisan, lalu pembantaian pun dimulai. Danny yang penasaran mendengar suara dardor-dardor itu mengintip ke lobi dan melihat penembakan-penembakan yang dilakukan Barry. Ia pun kembali ke ruang permesinan lalu mematikan saklar lampu. Hingga suasana menjadi gelap dan kacau sehingga Mike dan Leandra berhasil selamat. Danny kemudian berjumpa dengan Roberto dan berhasil bersembunyi ke atas atap lift. Sayangnya Leandra terpisah dengan Mike dan ia sekarang tengah diburu oleh Terry. Tiba-tiba suara kembali muncul. 29 orang telah meninggoy. Sisa 2 menit lagi dan hanya butuh 1 orang saja untuk dihabisi. Leandra berhasil menipu atau mengelabui Terry. Namun Leandra tidak tega menghabisinya. Dan waktu habis, 30 karyawan akan segera diledukkan kepalanya. Siap-siap. Sorry to inform you that 31...
Ya, sudah meledar 30 karyawan lagi dan tersisa 15 orang saja. Suara kembali muncul, permainan belum berhenti. Sekarang siapa yang membunuh paling banyak akan dibiarkan hidup. Permainan dimulai. Wendell kembali membantai. Namun Barry memasuki lift yang di atasnya terdapat Danny dan Roberto. Lift menuju ke atas dan mereka ketahuan coy. Danny berhasil turun ke tembok. Namun Roberto harus terjepit karena tidak sempat menyelamatkan diri. Sehingga menyebabkan lift yang dinaiki Barry menjadi macet. Leandra bertemu Marty yang sedang mengeluarkan chip bom yang ada di kepala orang-orang yang telah dihabisi oleh Barry dan kawan-kawannya tadi. Lalu Leandranya berani-beraninya memanggil Mike melalui mikrofon pengumuman coy. Jika saja sang kekasih misalnya masih hidup. Dan Leandra pun malah berjumpa dengan Wendell. Terjadilah dor-doran di mana Marty dan temannya pun harus tertembak. Untunglah Pak Sutradara masih peduli pada Leandra sehingga Leandra bisa menghabisi Pak Wendell. Dan akhirnya Leandra bisa kembali berjumpa dengan Mike. Sementara Barry berhasil keluar dari lift. Lalu Vincent yang juga telah dihantui pikirannya membuat bom molotov dan mencoba menyerang Mike dan Leandra yang masih berada di sana. Barry kemudian muncul lalu menembak Leandra dan menghabisi Vincent juga. Sialnya, Danny yang berhasil masuk dan menggunakan lift memberikan nyawanya secara cuma-cuma kepada Barry. Ya, Mike harus rela ditinggalkan Leandra yang tertembak dan kehabisan darah. Lalu terdengarlah langkah kaki Barry yang masuk ke ruangan tersebut. Mike memberikan kejutan dengan melompat lalu terjadilah duel antara Mike dengan Barry. Mike berhasil menjepit Barry di antara kedua kakinya. Lalu dengan mesin staples, Mike mengakhiri permainan ia. Ya, seluruh karyawan telah meninggoy, menyisakan Mike yang dijemput oleh dua orang petugas ke gedung kecil di samping belko. Di sanalah coy, semua sistem pengendalian dan CCTV para karyawan. Di sana juga terdapat tombol-tombol peledak dengan nama mereka masing-masing. Mike yang sangat kelelahan malah ditanyai berbagai macam hal. Yang ternyata Mike telah menaruh chip-chip peledak yang dikumpulkan oleh Marty tadi kepada para petugas. Lalu meledakkannya melalui tombol nama-nama temannya yang telah dihabisi Barry saat di lobi. Mike berhasil mengambil senapan lalu menembak si pembuat permainan. Dengan soknya si bangsat mohon-mohon untuk diampuni. Lalu Mike pun... Ya, film pun selesai. Jika dalam posisi seperti itu coy, biasanya manusia biasa lebih baik mati sama-sama walaupun endas kita harus meledak. Namun jika punya kecenderungan psikopat, maka pasti ada orang-orang seperti Barry ataupun Wendell. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah hindarilah teman psikopat. Saya Mr. Flow bersama kesepian pamit. Gracias untuk kalian semua. Sampai jumpa di alur film berikutnya di channel Flow Film.